Pernahkah kamu berpikir bahwa dunia ini penuh dengan cerita yang tak terungkap, rahasia yang terkubur dalam lapisan sejarah? Dari perjalanan para ilmuwan jenius hingga legenda yang mengguncang dunia, hingga kisah gelap dan misterius yang membuat bulu kudukmu berdiri. Setiap cerita adalah petualangan baru. Setiap fakta adalah potongan puzzle dunia kita. Selamat datang di Moeria Stories. Bergabunglah dalam perjalanan kita untuk mengungkap semua rahasianya. Subscribe sekarang. Bayangkan, seorang perempuan kecil di kamar gelap, tangannya berlumur debu aneh yang bersinar hijau kebiruan di malam hari. Ia tidak tahu bahwa cahaya itu perlahan membunuh tubuhnya. Ia juga tidak tahu bahwa temuannya akan mengubah dunia selamanya, menyelamatkan jutaan nyawa, tapi merenggut nyawanya sendiri. Namanya Marie Curie, ilmuwan perempuan paling berbahaya sekaligus paling berjasa dalam sejarah manusia. Marie Curie lahir dengan nama Maria Salomea Sklodowska pada tahun 1867 di Warsawa, Polandia. Saat itu, Polandia tidak merdeka. Negaranya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Bahasa Polandia dilarang di sekolah, budaya ditekan, ilmu pengetahuan diawasi ketat. Ayahnya adalah guru matematika dan fisika, ibunya kepala sekolah. Tapi hidup mereka jauh dari kata mewah. Ketika Marie masih kecil, ibunya meninggal karena tuberkulosis. Tak lama kemudian, keluarganya jatuh miskin. Sejak kecil, Marie sudah akrab dengan kehilangan, ketidakadilan, dan rasa lapar. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dirampas siapapun darinya. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Marie adalah murid yang sangat cerdas, tapi sebagai perempuan, ia tidak diizinkan masuk universitas resmi. Untuk mengatasi hal ini, ia bergabung dengan The Flying University, sebuah universitas rahasia yang diadakan diam-diam di rumah-rumah warga untuk menghindari pengawasan Rusia. Di sanalah Marie belajar sains secara ilegal, dan di sana juga api ambisinya menyala. Karena tidak punya uang, Marie membuat kesepakatan dengan kakaknya, Bronya. Marie akan bekerja sebagai guru privat, mengirim uang untuk membiayai kuliah Bronya di Paris. Nanti, setelah lulus, Bronya akan membantu Marie berangkat ke sana. Selama bertahun-tahun, Marie bekerja siang malam, mengajar anak kaya yang meremehkannya. Ia sering belajar sendiri di malam hari dalam kamar dingin, hanya ditemani lilin dan buku usang. Akhirnya, di usia 21 tahun, impian itu terwujud. Dengan uang pas-pasan dan koper kecil, Marie berangkat ke Paris untuk belajar di Sorbonne, salah satu universitas terbaik di dunia. Hidupnya di Paris jauh dari glamor. Ia sering kelaparan, pingsan karena kurang makan, dan tidur di kamar kecil tanpa pemanas. Tapi ia bahagia. Untuk pertama kalinya, ia bebas belajar fisika dan matematika tanpa batas. Di Paris, Marie bertemu seorang ilmuwan pendiam dan jenius bernama Pierre Curie. Pierre tidak tertarik pada ketenaran atau uang, ia hanya mencintai ilmu. Mereka terhubung bukan lewat romansa murahan, tapi lewat rasa ingin tahu yang sama terhadap alam semesta. Pierre jatuh cinta pada kecerdasan Marie. Marie jatuh cinta pada kerendahan hati Pierre. Mereka menikah tanpa cincin mahal, tanpa gaun lewah. Bulan madu mereka, bersepeda keliling Prancis sambil berdiskusi tentang sains. Sebuah pasangan ilmuwan sejati. Segalanya berubah ketika Marie meneliti uranium dan fenomena aneh yang disebut radiasi. Ia menemukan bahwa energi misterius ini tidak bergantung pada bentuk atau kondisi bahan, tapi berasal dari atom itu sendiri. Ini adalah konsep revolusioner, bertentangan dengan ilmu fisika saat itu. Marie lalu menemukan dua unsur baru. Polonium, dinamakan dari tanah kelahirannya, Polandia. Radium, unsur yang memancarkan cahaya luar biasa kuat. Masalahnya, untuk mendapatkan sedikit radium, Marie harus memproses berton-ton batuan radioaktif secara manual. Laboratoriumnya bukan gedung canggih, melainkan gudang tua bocor, tanpa ventilasi, tanpa alat pelindung.
Mary mengaduk larutan beracun dengan tangan kosong. Ia menyimpan tabung radium di saku. Ia terpesona oleh cahaya indahnya, tanpa tahu bahwa itu adalah radiasi mematikan. Pada tahun 1903, Marie Curie dan Pierre Curie memenangkan hadiah Nobel Fisika. Awalnya, panitia Nobel tidak ingin mencantumkan nama Mary. Hanya Pierre dan ilmuwan pria lain yang dianggap layak. Pierre menolak. Ia bersikeras, tanpa Mary, penemuan ini tidak akan pernah ada. Akhirnya, Marie Curie menjadi perempuan pertama peraih Nobel dalam sejarah. Namun ironi besar terjadi. Meskipun karyanya mendunia, Mary tetap dipandang rendah karena ia perempuan dan imigran. Tahun 1906, tragedi menghantam. Pierre Curie meninggal mengerikan terlindas kereta kuda di jalanan Paris. Mary hancur. Ia menulis dalam buku hariannya, berbicara pada Pierre seolah ia masih hidup. Tapi, hidup tidak berhenti. Mary mengambil posisi Pierre di Sorbonne, menjadikannya perempuan pertama profesor di universitas tersebut. Ia kembali ke laboratorium, kembali ke radium, kembali ke cahaya yang perlahan membunuhnya. Sedikit yang diketahui publik, Marie Curie pernah menjadi korban skandal besar. Ia menjalin hubungan dengan ilmuwan Prancis yang sudah menikah. Media menyerangnya habis-habisan. Ia dicap sebagai perempuan asing perusak rumah tangga. Bahkan saat ia memenangkan Nobel kedua, kimia, Marie Curie ingin ditolak. Bayangkan, seorang perempuan, 2 kali peraih Nobel, hampir dihancurkan oleh gosip. Mary tidak membela diri. Ia memilih diam dan bekerja. Saat Perang Dunia Pertama, Marie Curie tidak lari. Ia menciptakan mobil radiologi berkeliling yang dijuluki Little Curies. Dengan alat X-ray portable, Mary dan putrinya, Irene, membantu dokter menemukan peluru dalam tubuh tentara. Lebih dari 1 juta nyawa diselamatkan. Mary tidak dibayar. Ia bahkan menyumbangkan medali Nobelnya untuk dana perang. Marie Curie meninggal tahun 1934 karena anemia aplastik, penyakit akibat paparan radiasi jangka panjang. Ironinya, penyebab kematiannya adalah temuannya sendiri. Buku catatannya masih radioaktif hingga hari ini. Barang-barangnya disimpan dalam kotak timbar. Ia tidak pernah mematenkan radium karena ia percaya ilmu adalah milik manusia. Marie Curie adalah perempuan pertama peraih Nobel, satu-satunya orang yang memenangkan Nobel di 2 bidang sains berbeda, ibu dari peraih Nobel lain, tapi lebih dari itu, ia adalah simbol pengorbanan, ketekunan, dan keberanian melawan zaman. Ia membuktikan bahwa cahaya paling terang seringkali lahir dari kegelapan terdalam. Jika kamu terinspirasi oleh kisah Marie Curie, ingat satu hal, ilmu, mimpi, dan keberanian tidak mengenal gender, bangsa, atau batasan. Kalau kamu ingin cerita ilmuwan lain yang tragis, gelap, dan mengubah dunia, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah yang belum diceritakan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa rahasia yang tersembunyi di balik dinding sejarah? Atau kisah-kisah gelap yang hanya dibicarakan di bawah bayangan malam? Setiap legenda, setiap penemuan, dan setiap tokoh luar biasa, mereka semua menunggu untuk diceritakan. Selamat datang di Moria Stories, tempat di mana imajinasi bertemu kenyataan. Jangan lewatkan kisah berikutnya. Subscribe sekarang dan ikut kami dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton. Setiap cerita jadi lebih hidup denganmu. Suka dengan kisahnya? Jangan lupa like dan berikan pendapatmu di komentar. Kami sangat ingin mendengarnya. Ada banyak kisah lagi yang menunggu. Tetap subscribe-kan channel ini agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.